Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da, hadratal muhtaramin, ma'asyirul kurama wal aiza, pengurus Nahdlatul Ulama MBC Suryatan Tanfidiyatan, pengurus ranting Suryatan dan Fidiyatan, khususipun pengurus ranting Kauman yang malam hari ini ketempatan acara rutin, yaitu pembahasan tentang masalah kitab Ahlus Sunnah, Hujjatu Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya beliau Syekh Ali Maksum, yang saya hormati Ketua Ranting Kauman beliau Bapak Haji Syaiful Hadi, yang saya hormati segenap jajaran Suryatan Tanfidiyatan. Alhamdulillah matur nuwun sangat, malam hari ini pun kerso ketempatan acara rutin, mugi-mugi dados manfaat barokah untuk masyarakat Kauman, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah dengan para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawa jami'al muassis di Jam'iyah Nahdlatul Ulama wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai apa kemarin? Kemarin bahas apa kemarin? Bab 6. Talqin mayit sudah? Ini bab 6. Sampai mana bab 6 kemarin? Sampai
Ziarah Baqi. Dari awal ya, mumet aku. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalus sadis hal tajuzu ziyaratul kubur. Pembahasan daripada kitab Hujjatu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bab ke-6 mengenai ziarah kubur. Apakah ziarah kubur itu sunnah, makruh, mubah atau haram? Ini pandangan ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ziaratul kuburi tujizuha madahibul muslimin kulluha. Ziarah kubur itu semua madhabnya orang muslim itu memperbolehkan. Berarti yang tidak memperbolehkan madhabnya siapa? Madhabnya non muslim. Kalau semua madhab muslim memperbolehkan, berarti yang tidak memperbolehkan madhabnya non muslim, ya. Wa tasruhu lizair adabuha. Tetapi di dalam ziarah kubur itu ada adab tata krama yang harus dipenuhi. Tidak semua ziarah itu sak-sae, ndak. Ada adab-adab tata krama, tata cara yang harus dilakukan. Ziaratun bal hiya mandubatun. Ziarah kubur itu sunnah, ya. Lil itti'ad, yang pertama karena untuk mengambil pitutur. Apa tujuannya ziarah? Pertama, ngambil pitutur, ngambil mau'idhah, ngambil pelajaran. Tatkala kita mandang nisan, ya, mandang nisan itu kira-kira si kelingan alpat poran. Mandang nisan kira-kira si kelingan alpat banda. Lah di situ lu pertama. Jadi tatkala kita melihat kuburan, pasti kita akan mempersiapkan yang ada di benak kita, akan mempersiapkan nanti aku piye. Nah, karena tidak mungkin seseorang lepas daripada nisan itu, walau kana fi burujim musyayyadah katanya. Tidak akan lepas dari kematian walaupun orang itu lari ke lubang semut sekalipun. Yang pertama tujuannya ziarah lil itti'ad, mengambil pitutur, sebagaimana Rasul mengatakan kafa bil mar'i kafa bil mautih wa ido. Cukuplah kematian itu sebagai pitutur. Artinya apa? Kita lihat orang mati, tangannya komplit enggak? Komplit. Meripat ya? Komplit. Kakinya komplit, anggota tubuh semuanya komplit, tapi tidak fungsi. Nah, itu pitutur namanya, ya, pitutur. Organ-organ semuanya panca indera masih ada, tapi sudah enggak fungsi. Pituturnya di situ. Mata sudah enggak bisa melihat, kaki enggak bisa melangkah, tangan sudah enggak bisa menggapai, dan juga semua organ tidak berfungsi. Itu namanya itti'ad. Kafa bil mauti wa itu, cukuplah kematian sebagai pitutur. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tudzakirul akhirah, iling akhirat. Jadi tatkala kita ke kuburan, pasti kita akan mengingat akhirat. Kenapa? Karena Rasul mengatakan innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu gerbang masuknya akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya, dan juga pintu terakhir daripada keluar dari dunia. Jadi di antara akhirat dan dunia ada barzah, ada sekat. Ya, tidak bisa orang itu tembus mencelat ke akhirat tanpa lewat mati, itu tidak bisa. Karena kematian itu sekat pembatas antara hidup di dunia dengan akhirat. Di tengah-tengah ini ada apa? Ada barzah. Ya. Sama dengan kita karo Gusti Allah. Ya. Karo Gusti Allah itu tidak bisa manusia langsung mencolot nang Gusti Allah, tidak bisa. Kenapa? Karena di antara Allah dan manusia itu ada sekat. Ada tabir yang tebal, ada tabir yang begitu panjang, begitu luas. Dikatakan di dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzahun
la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakh yang tidak bisa ditembus. Tidak bisa ditembus, manusia tidak bisa nembus itu. Artinya langsung nang Gusti Allah itu tidak bisa, harus melalui Rasulullah. Makanya Rasulullah itu barzakh. Rasulullah lah satu-satunya yang bisa nyampe kepada Allah dan juga nyampe kepada manusia. Malaikat tidak bisa. Malaikat tidak sampai kepada Allah. Waktu Isra Mi'raj yang bisa menghadap kepada Allah langsung qaba qausain. Hanya jarak 2 depa dengan Gusti Allah yaitu Rasulullah. Jadi yang bisa menyampaikan antara makhluk dengan Allah itu hanya Rasulullah. Kok andaikan ada pertanyaan kenapa Allah tidak langsung teko dhewe wae nang kauman, kok dadak ngekon Rasulullah, ngekon Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi, kok tidak langsung teko? Itulah barzakh, sekat. Jadi tidak bisa manusia itu langsung nyampe kepada Allah tanpa melalui sekat itu. Sama dengan orang tidak bisa nyampe ke akhirat tanpa melalui kematian. Kucuk-kucuk tekan surga tidak bisa. Makanya kok andaikan ono wong, ya, ono wali sekalipun wali neng dunya kok moro nang surga itu ngapusi. Karena surga itu syaratnya kudu mati sih. Jadi kalau belum mati kok andaikan ono wong ngomong surga itu ngapusi. Ndak bisa. Syarat utama Nabi Idris wae iso pemeneh wali. Ndak bisa nyampe ke surga. Jadi kok andaikan ada orang cerita aku bar tong ke surga ngene itu ketok ngapusin. Karena syaratnya nang surga kudu mati sik. Mula yen pengen jenengan kesusu pengen tang nang surga ya monggo mati yosik DCO. Itu syarat, itu namanya barzakh, sekat antara akhirat dengan dunia, ada barzakh. Nah itu namanya tudzakirul akhirah. Jadi ziarah kubur yang kedua adalah eling akhirat, ngeling ke awak dhewe nang akhirat. Sayyidina Ali tatkala kelingan neraka beliau tidak nangis. Ditanya oleh sahabat. Tapi kalau kelingan kuburan Sayyidina Ali nangis. Tatkala ditanya oleh sahabat, kenapa kalau kelingan rokok tidak nangis, kalau kuburan nangis? Jawabannya Imam Ali, yang rokok koncone oke. Artis-artis yo enek. Tapi yang nang kuburan dewe, rekosone dewe, disiksa dewe, opo-opo dewe. Tapi yang nang neraka kan temennya banyak ya. Ya itulah kuburan. Makanya tudzakirul akhirah. Fatakunu bi ru'yatil kubur min ghairihi ma'rifati sahibiya aw linahwi du'ain. Tatkala kita melihat kuburan, kelingan daripada mengetahui bagaimana sahibul kubur. Ya, aw linahwi du'ain. Tatkala kita kelingan kuburan, maka kita kelingan untuk mendoakan ahli kubur. Karena kondisi di dalam kubur tentunya ada 2 kemungkinan, imma raudatun min riyadil jinan, taman dari taman surga, au hufratun min hufarin niron, atau mawa daripada mawa neraka. Jenengan tak tanya, yang dimaksud raudhah min riyadil jannah itu apa? Taman dari taman surga. Jadi kuburan itu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak berupa taman surga, pasti berupa bara api neraka. Paham enggak babakan ini? Jadi kuburan itu raudhah min riyadil jannah, bukan surga. Bukan. Jadi gambaran surga, bukan surga. Surga itu belum nyampe, orang kuburan itu belum nyampe ke surga, masih tahapannya masih panjang. Masih ada mahsyar, ada mizan, ada hisab amal, ada sirotol mustaqim, baru nanti ke surga. Panjang ini. Dikatakan di dalam kitab tafsir Yasin bahwasanya orang nunggu mizan itu, nunggu timbangan proses amal itu 150 tahun.
ngenteni ngono. Jadi ada ulama yang mengatakan dodok ngono. Dodok ngene. Selama 150 tahun ngenteni hisab, ngenteni mizan. Mula jenengan mulai saiki latihan gitu. Itu normale proses itu seperti itu. Tapi besok itu tergantung amal. Ya, bukan tergantung daripada kondisi. Keadaan di situ enggak. Semuanya tergantung amal. Jadi normalnya 150 tahun ngenteni mizan timbangan amal baik, ngenteni hisab amal. Tapi bagi orang-orang yang sa'adah, orang-orang sing bejo, 150 tahun itu hanya ibaratkan beberapa menit bagi orang-orang yang sa'adah, wong-wong sing bejo. Sama proses daripada Siratal Mustaqim. Ada ulama yang mengatakan di dalam Daqaiqul Ahbar, jadi proses perjalanan Siratal Mustaqim itu jangan jenengan bayangkan ngono, ndak. Siratal Mustaqim iki ngene. Munggah, lurus, medun. Aku bar lewat kono kapan. Jadi munggai kuwi 50 tahun, lurus datar itu 50 tahun, meduni 50 tahun. Itu proses normal. Tetapi bagi orang-orang yang sa'adah, orang-orang yang memang diberi pertolongan oleh Allah, kalbarkil hatib. Jadi lewat Siratal Mustaqim koyok kilat yang menyambar. Jadi srot tekan. Itu diantaranya fadilah-fadilah amal yang sering kita dengar, diantaranya puasa. Orang puasa itu tidak melewati jembatan yang proses yang panjang, tidak. Orang puasa itu sir masuk surga. Dan juga orang-orang yang banyaklah fadilah-fadilahnya amal, biar kita itu prosesnya tidak panjang. Secara normal sing iso lewat Siratal Mustaqim ki sapa? Kalau logika tajamnya 7 kali lipat pisau cukur, ya. Petenge dedet, ora enek lampu, masalah PLN wis padam nang kono, ya. Ora enek PLN, peteng landep, ora enek gocekan. Sing iso lewat sapa coba secara logika? Ya. Wong lewat jembatan Mojo ya rusak rawani aku kok. Apa meneh jembatan Siratal Mustaqim. Peteng dedet, tajamnya 7 kali lipat silet, ya. Cilik iya koyo silet, ora ono gocekan. Logika sudah tidak masuk. Tidak ada orang yang selamat lewat nengkon. Tetapi ukuran besok itu bukan ukuran akal, tapi ukuran amal. Ya, tatkala orang itu amalnya diterima oleh Allah, sa'adah masuk wong-wong sing bejo, maka kalbarkil hatib koyok kilat yang menyambar hanya beberapa detik. Tetapi macam-macam memang orang proses di dalam Daqaiq dijelaskan bahwasanya ono sing jalane ngesot nang Siratal Mustaqim. Ngisor neraka jahanam. Ono sing jalane melaku biasa sikil nang ngisor. Ono sing melaku nyungsep. Sing dinggo melaku raine ora sikile. Raine. Macam-macam, itu tergantung amal besok itu, bukan tergantung akal. Nah, dari proses itu kemudian di antara para ulama menjelaskan bahwasanya proses panjang menuju surga itu bagi orang-orang yang tidak beruntung. Tapi bagi orang-orang yang beruntung, proses demi proses mizan ke hisab ke Siratal Mustaqim itu hanya ibaratkan kita nunggu makanan, kayak nunggu makanan ngenteni adem. Piye bahasane? Mbuh ra modeng wis pikiran dhewe. Kayak nunggu sego saka Magicom, ya, kan panas, nunggu adem. Kayak ngono kuwi wong-wong sing sa'adah. Alhamdulillah. Ki ono kopi. Nah, disitulah pentingnya amal. Makanya amal itu sekarang koyo ora manfaat ya, koyo ora kanggo ya. Barang siapa puasa di bulan Ramadan maka besok akan mendapatkan fadilah lewat di Siratal Mustaqim ibarat
kilat yang menyambar. Koyok ora masuk. Iya. Gopo saiki kan ngono ya. Coba saiki barang siapa yang puasa Ramadan maka besok dagangannya laris entek poso kabeh ngono. Ya. Mas saya langsung manfaati kanggo ngono lho. Ya. Tapi yang bahasane selamat di Siratal Mustaqim koyok-koyok ora masuk. Ya, itu penggunaan namanya. Makanya amal itu ojo digunake, pahala itu ojo digunake saiki. Ya ora kanggo wong digunake saiki. Kaya satu contoh mamane rakaatan minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik karo dunya saisine. Coba jenengan sesuk salat 2 rakaat salat fajar bar kuwi moro nang dealer. Bos, aku mau wis salat fajar 2 rakaat, pahalane tak ijolin apa Fortuner mana ya. Kira-kira kanggo apa ora? Ya ora kanggo. Tutuk enggone. Pahala itu kanggone besok, bukan saiki. Yang diijoli saiki ya ora iso ya diguyu kayarane iki ketoke wong edan anyaran gitu. Ya. Kayak wong edan anyaran. Sama lah kayak kita rupiah di sini lakune rupiah. Ya. Jadi kok andaikan tumbas neng toko apa ki nganggo ngerial apa nganggo dolar iya plengak-plengok tokone. Karena kanggone beda, kanggone di sana kalau dolar, kalau rial. Tapi kalau rupiah ya di sini sama. Neng dunyo ya dunyo sing kanggo. Sumpen neng akhirat tatkala Siratal Mustaqim di situ digunakan adalah pahalanya amal. Itu namanya tudzakirul akhirah. Makanya raudhah min riyadil jannah itu jangan dibayangkan kuburannya berupa surga. Bukan. Bukan seperti itu maksudnya raudhah min riyadil jannah. Yang dimaksud raudhah min riyadil jannah itu di dalam kuburan, di dalam barzah beda ya. Alam barzah dengan kuburan tuh beda. Kalau kuburan tuh danyong. Di meneh? Moloyo apa? Wonoloyo itu kuburan. Ya. Makam haji itu kuburan. Kalau alam barzah itu alam gaib, bukan kuburan, beda. Jadi alam barzah itu tidak ada tempatnya sekarang. Kalau nanti alam barzah atau alam kubur hanya dinisbatkan ke danyong ke makam haji, engko wong sing mati kerem ra ketemu kuwi terus piye? Ya. Tidak ada di alam kubur berarti buneng alam di. Makanya barzah itu alam tersendiri yaitu sekat pembatas antara dunia dan akhirat. Nah, yang dimaksud kuburan itu hanya 2 kemungkinan di alam kubur, raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin niron. Saya contohkan begini. Raudhah min riyadil jannah itu jadi ada umpamanya pagi hari itu digambarkan dalam kitab Ar-Ruh. Orang di alam hidup di alam barzah itu kalau kuburannya raudhah min riyadil jannah pagi-pagi ki wis diketokin surga oleh Allah. Surga ki ngene, ono taman-tamane, ono sungaye, ono tumbuhane, ono fasilitas istana, ono bidadarine ayu-ayu. Jadi wis jenengan itu tiap hari diketokke. Bahkan pagi sore itu diketokke surga. Bukan surga, ya, bukan melebu surga, tapi diketokin. Ya, kayak kita umpamanya begini. Jenengan mau dikasih hadiah rumah. Nanti kalau pensiun kau tak kayak hadiah rumah cari bose. Rumahnya manggone pensiunnya kayak kurang setahun. Tapi video nih rumah wis dikirim ke seret. Wah, ono kolam renang, umai mewah, luas, asri, ono sofane bagus, permadani bagus. Jenengan itu saking seneng ngetok kenang anak kila umai awak dewe. Hadiah pensiunan songko bos kila. Nah, pendak dino mungkin rumah yang disiapkan untuk kita
Saking senenge pendak dino didelok. Wah, gila umaya awak dhewe. Nyawang omah ki wis seneng apa ora kira-kira? Seneng. Ngenggone apa urung? Urung, tapi wis seneng sik ngono lho. Mergone ini tempat sing bakal dinggone. Ya. Ini orang nek bidadari ini masalahnya gitu. Tadi rapat seneng ya. Umpama diketoke bidadari saya seneng meneh. Itu namanya raudhah min riyadil jannah. Jadi sudah digambarkan di dalam kubur itu kenyamanan-kenyamanan surga, ada gambaran. Sebaliknya kok andaikan kita hufrah min hufarin niron, gambaran daripada neraka di kubur, pendak dino diketoke siksa oleh Allah. Gila, kue bakal dingenekke, cokot ulo, dipentungin. Ki setahun kas kue bakal dipentungin. Nyawang tok kira-kira wis susah apa? Padahal urung dipentungin ya. Iki calon dipentungin, calon dicokot ulo, cokot kalau jengking. Dikatakan dalam kitab Daqaiq bahwasanya orang kalau dicokot ulo neraka itu sing arep mari 40 tahun. Cokot pisan 40 tahun lagi mari. Padahal nyokoti pendak dino. Lah mari ini kapan coba? Lah koyok ngono ki wis diketokke nang kuburan. Makanya itu dikatakan hufrah min hufarin niron. Bahkan dikatakan di dalam tafsir Yasin, besok orang-orang di neraka itu bukan lepas, bebas kayak gini, dah. Kita, kok kita, ya orang neraka, orang neraka itu diaglal, dirantai, mulai dari atas, ini dirantai. Rantainya itu digambarkan, rantainya itu kok andaikan jeglok nang dunyo ki kobong. Rantai neraka kuwi sing dinggo belenggu wong ahli neraka, kok andaikan jeglok nang dunyo atau digantung nang langit kowe. Dunyo ki kobong. Kuwi sing digo lilit wong neraka. Lah ngono ki wis diketokke nang kuburan. Lah makanya urung ngenggone wis susah sik. Ya, susah sik. Itu namanya huframen hufarin. Nah, kelingan hal itu maka tatkala kita kelingan men ghairi biru'yatil kubur men ghairi ma'rifati sabiha. Aulinahwi du'ain fatusannu likulli muslimin. Tatkala kita melihat daripada keadaan orang-orang yang ada di alam barzah, hufrah min hufarin niron au raddah min riyadil jannah, maka kita dianjurkan sebagai orang muslim disunahkan untuk mendoakan. Kenapa? Karena bisa jadi yang ada di barzah itu hufrah min hufarin nar, orang-orang yang diadab oleh Allah, orang-orang yang disiksa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tatkala lewat di pekuburan, Rasulullah mandek. Kemudian Rasulullah berdoa di kuburan itu, ngambil pelapah kurma ditancapkan di dua kuburan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, hadanil qabrani, ini dua kuburan ini, yu'adzibani yu'adzabani, dua kuburan ini disiksa oleh Allah. Ma yu'adzabani min kibarin, bukan disiksa karena dosa besar. Wa inna ma yu'adzabani, tapi dua kuburan itu disiksa, satu karena namimah, adu-adu, tukang adu domba. Yang kedua karena pipis ora bersih, ora sesuci. Kemudian setelah Rasulullah menancapkan daripada pelapah kurma itu, beliau mengatakan, la'allallah ayyukhaffifa malam yaibasah. Semoga Allah meringankan siksa kuburnya orang ini malam yaibasah, selagi pelapah kurma ini belum garing. Nah itu namanya aulinahwi du'ain. Kita tatkala ke kuburan, kita disunahkan untuk berdoa untuk ahli kubur itu, semoga diringankan siksanya atau semoga dibebaskan dari siksa. Jadi kita doa di kuburan itu bukan sebagaimana prasangka orang-orang yang di luar ahlus sunnah dikatakan minta ke kuburan. Enggak, kita mendoakan ahli kubur, sahibul kubur, bukan minta kepada kuburan. Jangan salah paham, ojo ngarang dewe.
Opo minta ke kuburan, gendeng wae jaluk kuburan ya. Fatusan likulli muslimin, jadi mendoakan orang-orang muslim. Mendoakan orang muslim itu dianjurkan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dikatakan Allahumma rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan juga orang-orang yang telah mendahului kami. Jadi Allah tidak menyebutkan orang tua, tapi orang yang mendahului kami. Siapa? Ikhwan, bukan walid. Saudara, bukan orang tua. Jadi jangan disalahpahami hadis yang mengatakan waladun soleh itu hanya untuk anak kepada orang tua. Bukan. Al-Quran menjelaskan yang dimaksud itu adalah siapapun orang-orang yang mendahului kita yang seakidah. Sabakuna bil iman. Siapapun yang iman, baik itu saudara, baik itu paman, bapak, guru ataupun tetangga yang seakidah, itu adalah ikhwan namanya. Alladzina sabakuna bil iman. Jadi cara berdoa pun Allah ajarkan. Cara berdoa pun Al-Qur'an mengajarkan kepada kita, ojo dungake awake dhewe tok. Rabbana ufir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan juga ampunilah saudara-saudara kami. Itu Al-Quran yang mengajarkan. Ojo pelit-pelit yang dungo ya. Dungakno kabeh muslimin muslimat. Itu anjuran daripada Al-Quran. Makanya waladun soleh, anak yang soleh itu jangan dimaknai anak kandung. Waladun soleh itu anak yang soleh, bukan anak kandung. Jadi anak soleh itu mendoakan orang lain, mendoakan orang tuanya, pamannya, gurunya, ya, semuanya, saudaranya, itu namanya waladun soleh. Jadi anak yang soleh itu anak yang mendoakan sesama muslim. Kenapa saya katakan waladun soleh itu bukan anak kandung? Kalau anak kandung itu bahasanya ibnun soleh, bukan walad. Muhammad bin Abdullah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Jadi bin bahasanya bukan walad. Bin itu anak kandung. Kalau walad itu bisa anak kandung, bisa anak pepean, bisa anak angkat, bisa anak murid, bisa anak katutan. Anak rondo mamane jenengan nikah karo rondo mamane. Lah kowe anak jenenge masuk kowe. Bukan anak kandung, walad. Jadi bahasa Arab itu sugih kosakata. Ya, kudu belajar sastra sih ngerti. Tiap walad anak dimaknai anak kandung. Salah. Walad itu bisa anak kandung, bisa anak angkat, bisa anak murid, itu namanya walad. Kalau anak kandung itu identik dengan ibnun namanya. Ibnun soleh, bukan waladun soleh. Ini sesuai dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran menganjurkan doakan dirimu dan juga orang-orang yang beriman. Jadi bukan hanya orang tuanya ya, tapi orang-orang yang itulah doa tusannu likulli muslimin. Jadi disunnahkan mendoakan semua orang muslim. Ini Al-Quran. Auli tabarruk, atau karena tujuannya tabarruk. Fatusannu li ahlil khair li anna lahum fi barazakim tasarrufat wa barakat la yusa madaduha au li adai haqqin. Tabarruk yang pertama mendoakan ahli kubur, auli tabarruk, atau karena cari keberkahan, ngalap berkah daripada orang-orang soleh. Moro kuburannya Rasulullah ngalap berkah, moro keturunnya Wali Songo ngalap berkah. Kenapa? Orang yang soleh, apapun yang berkaitan dengan orang soleh itu soleh. Ya. Apapun yang berkaitan dengan orang soleh itu soleh. Jenengan pernah dengar nama Al-Arif Billah Ki Hasan Sepuh Ginggung, Syekh Muhammad Hasan, muridnya Syekh Nahwalil. Beliau itu dulu kalau dakwah naik dokar atau becak, kalau cedek becak itu Ki Hasan Ginggung. Becaknya itu sampai sekarang masih Arab diijoli mersi ora entuk. Kenapa? Kira-kira sing berharga becake apa mergo becake Ki Hasan? Sesuatu yang berhubungan dengan orang soleh itu soleh.
Lian mung becak tok oke ngarepan ki becak ya. Coba jaluk tak ijo li mercy, golek ki meneh ki lho. Ono telu ijo lono kabeh. Karena tidak ada hubungannya dengan orang soleh, jadi tidak soleh. Ya. Baju, kalau baju itu pernah dipakai orang soleh, akan jadi soleh. Rumah pernah dipakai orang soleh, akan jadi soleh. Apapun yang berkaitan dengan orang soleh, itu soleh. Kita tasbih sopo, iki tasbih anu dulu, tasbih Mbak Umar, wah wis beto nilai, ya. Oh ini tasbih Basirot, surbani Basirot, wis beto karo surbani Sirot. Ya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan orang soleh. Makanya Mekah, Madinah itu mulia, karena apa? Karena di situ ada orang soleh. Sholat di Mekah, sholat di Madinah, itu sudah beda nilainya dengan sholat di Solo. Sholat di Masjid Nabawi, beda dengan sholat di Masjid Agung, Surakarta. Ya. Kenapa? Di situ ada orang soleh Rasulullah, ada jasadnya Rasulullah. Jadi 1 rakaat di Masjid Nabawi, podo 500 rakaat di Masjid Agung. Lah sing marai beda apa? Ya mergo nang kono ana wong soleh. Ono jasate Rasulullah. Tanah yang paling mulia adalah tanah di mana di situ ditempati jasadnya Rasulullah. Ada kesolehan. Kalau dulu Madinah itu apa? Yasrib itu kota kumuh, kota yang penuh kuman. Sebelum Rasulullah hijrah ke sana. Makanya tatkala orang itu soleh menempati suatu tempat, daerah itu akan menjadi mulia. Disitulah namanya tabarruk. Kita umpamanya pergi ke Sunan Ampel. Kok andaikan tidak ada Sunan Ampel, sapa sing arep moro-rono? Nggone delik, ya, nggone blusuk-blusuk kaya ngono gagag, sing arep moro-rono sapa? Kok andaikan tidak ada orang soleh. Makanya orang soleh itu jangankan di dalam kota, aksesnya gampang. Pucuki gunung sekali. Diparani wong. Karena kesolehan, nur kesolehannya. Ada di situ Bondowoso itu namanya Kiai Mujib, pondoknya di atas gunung. Santrinya oke, sekitar 600-an. Ya. Kiai Mujib itu semua santri di Keimangan, gratis. Orang mumet Kiai Mujib. Mangkat esok mulai bengi ngono ora. Ampun gawe blayang tekan ora. Ngekek mangan wong 600 ki wonge santai ora koyo jenengan koyo awak dhewe. Ngekek mangan wong telu tok mumet ya. Kayak Mujib ora. Ngekek mangan wong 600 wong ya santai, ora tau ning dindi. Kalau malam Ki Mujib itu gini. Jadi kayak punya rebana cilik. Rebana cilik. Ya Nabi keliling pondok. Pendak bengi. Jam 1 bengi, ya Nabi dhewe nganggo rebana cilik. Mula jenengan kok bengi nyoba. Sesuk insyaallah diparani Satpol PP ki wis wong edan anyaran gitu. Jadi tabarruk. Orang-orang soleh itu dikatakan li'anna lahum fi barazihim tasarrufat. Orang-orang soleh itu di dalam barzahnya itu masih bisa beraktivitas. Masih bisa beraktivitas. Itu kelebihannya orang soleh. Makanya la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya. Janganlah kalian menyangka orang-orang yang mati dalam keadaan jihad menyebarkan agama Islam itu termasuk jihad. Jangan kau sangka amwat, jangan kau sangka mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Wahum yurzakun. Ya, mereka itu yang ngasih rizki Allah. Tapi ojo dibayangke uripe nang alam barzah itu kaya uripe awak dhewe ngopi udah tutu. Ora ngono kuwi. Bukan, hidupnya itu sudah beda. Karena hidup di alam barzah beda dengan alam dunya. Wahum yurzakun. Allah yang ngasih rizki dengan cara Allah. Jadi ra usah nyambut gawe, ra usah buka bengkel, ra usah buka percetakan, ra usah. Ya. Wa hum yurzakun, Gusti Allah sing ngekei
rizki. Ojo takok piye carane kuwi, ndak usah takok, kuwi dudu urusanmu. Ngurusi utangmu tok wae lah, ora usah ngurusi kuwi. Nah, itu cara Allah menghidupkan daripada orang-orang soleh di dalam barzahnya. Kita sebagai ahlu sunnah mungkin sudah tidak asing lagi. Ya, tidak asing lagi bagaimana orang-orang yang sudah wafat tapi masih bisa menolong orang-orang yang hidup. Contoh seperti bahasan Minhaj. Beliau yang terkenal walaupun sudah wafat beliau sih tekan dindi sunolong wong urip. Ya, saya punya teman di Sukoharjo, Banser, mantan pensiunan. Beliau itu ditekani tamu songko Surabaya 2 kompi. Songko Surabaya, batalion Surabaya. Ya. Kon nenterke nang daleme bahasan mukmin. Sukoharjo. Akhirnya dia metuk nang bunderan baki Bacem itu, saurungi Bacem, metuk nang kono. Kan ditelepon oleh Kemendan, itu sak Kemendani moro. Kon nenterke daleme bahasan mukmin. Akhirnya metuk nang kono. Lah iki arep ning ndi kan itu mantan pensiunan tentara. Ajeng suwan nang Mbah Mukmin, bahasan mukmin. Oh, akhirnya Banser pensiunan itu Pak, oh iki pasti ono kejadian-kejadian. Ya wis ayo tak anterke. Akhirnya nyampe di makame bahasan mukmin, iki bahasan mukmin. Daleme yo loh, ora ojo gocek kuwi, itu tentara. Kowo panganan, kowo buah, kowo apa-apa jare. Oh 2 batalion. Ceritanya di saat mau latihan ke daerah Blitar, itu ceritanya dari batalion Surabaya mau latihan ke Blitar, itu mobilnya pas di tanjakan mogok. Mogok. Sing ditumpangi tentara itu 1 kompi itu mogok. Akhirnya apa? Ditolong kalau wong tua. Mung tangan sejedok ngono kira ora iso mundur. Akhirnya pelecet kabeh medhun, pateni akhirnya nyurung kabeh. Terus takok, "Mbah, jenengan sinten?" Kula Hasan Mukmin. Dadaleme pundi? Kula Solo, Sukoharjo. Loh, jenengan teng mriki kula nang ngene sederek. Kula tak nyuwun alamate jenengan sing jelas, Mbah, sing alamate sing pas. Oh nggih, niku Langen Harjo Mang Tanglet mriko Mbah Mukmin Langen Harjo pun mudeng kabeh. Ya, akhirnya mulih sangka latihan suwan kabeh sak mendane. Ini sing cerita ini teman saya Banser itu cerita langsung kayak. Jadi dia edereke nang makam nangis kabeh tekan makam. Sak mendane nangis kabeh mergo apa? Lah wong cetha-cetha nulung. Mobil arep mundur yen ra ditolongke wis jeglok ning jurang mati kabeh tentara. Kok iya ternyata wong wis sedo sing nulung. Akhirnya apa? Panganan kabeh oleh-oleh dikeke nang koncoku Banser. Itu namanya tasarrufat, ya, namanya tasarrufat. Jadi walaupun sudah seto tapi sih mampu beraktivitas, terutama menolong orang-orang yang membutuhkan. Saya punya cerita lagi. Iki judulnya memang cerita toh. Masalahnya bab wali kudu cerita. Ora iso. Saya tadi diceritai jamaah habis ngaji teng Masjid Agung. Ada orang cerita, jamaah cerita, ngobrol sampai roto awan nang ngarepan. Ada orang lawian, tapi orangnya sempun seto niki, sing cerita nih. Ada orang lawian punya saudara di Bangkalan. Dia kerja di bagian apa itu PNS di Bangkalan. Moro nang Bangkalan, sanguni pas-pasan. Harapannya apa? Pasti tekan nang gone masih, karena masih kerja nang Bangkalan kuwi masih. Bagi PNS kita nang bagian apa. Ternyata nyampe sana wis pindah ke Banyuwangi. Padahal sangune pas-pasan, mulih wis ra iso duwe sangu. Mergone nang kono arepane dikei karo Masih. Ternyata nyampe sana masih pindah Banyuwangi. Nomor HP ini ra mudeng apa ini ra mudeng. Akhirnya nyampe sana pelongo. Duit wis ra enek, wis keadaan lapar, ora enek sing kenal, coba bayangkan. Arep ngopo? Akhirnya sendenan
sendenan nang cedhek lapangan alun-alun ngopo arep ngopo ya ora enek sing kenal. Akhire ana wong tuwa. Wong tuwa moro nyeblak, "Le, kowe ngopo nang kene?" "Arep moro nang Mase, Mbah." Loh, ternyata Mase wis pindah nang Banyuwangi. "Oh, aku iki koncone Masmu." Oh, jadi gayane akrab banget. Gayane akrab. "Aku ki koncone Masmu, aku mudeng Masmu wis pindah Banyuwangi kok." Lah, terus rencanamu saiki piye? Ya meneng ya isi arep ngomong ra duwe duit pekewo ya. Ji anu Mbak kula mboten enten kanca, arep mulih ra duwe duit to. Koyo akrab banget ngono. Koyo akrab. Mulih ra duwe duit to. Nggih, Mbah. Nyo. Nggon mulih, nggon pangan, kowe kan ngudut, tumbasan rokok. Lah, jenengan sinten? Aku Holil omahku kene iki. Iki lho omahku. Kowe takok rono burine pasar ki wis mudeng kabeh Holil. Daerah gagas ya, daerah gagas gitu. Akhirnya ternyata apa ngojek neng pondok. Aku duwe pondok kene iki lho. Pondok aku Holil, aku duwe pondok moro rono. Ngojek tekan pondok, Assalamualaikum. Kula pengen panggih sing gadah pondok. Nggih kula. Lah boten anu asmane Holil. Nggih kula Holil. Nggih kula boten tiyangipun sepuh. Lah bundi dikek foto-foto kan. Bundi lah niki sing sepuh. Oh yen niku monggo diderekke nang makam. Diderekke nang makam. Oh yen niki mbah kula niku. Ya kan Durriyah Mbah Holil itu banyak yang nama Holil ya. Kalau kiai kan ngono ya. Jadi jenenge mbae dijenenge putune. Itu orang Laweyan. Yang cerita ke jamaah tadi itu masih sing pindah neng Banyuwangi itu. Itu yang cerita. Ijik ono wong ijen kuwi saiki, yen sing ngalami langsung kuwi pun sedo. Itu namanya tasarrufat. Tasarrufat itu walaupun sudah sedo para wali itu masih apa? Masih bisa beraktivitas utamanya membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu mati tapi masih manfaat. Nang wong liya. Yen awak dhewe urip tapi ra patek manfaat. Jadi nang taklim niku wonten bahasa ngoten. Kula rada tersinggung. Al jahiluna famauta qabla mautihim. Wong bodoh ki mati saurunge mati. Kira-kira maca kalimat koyok ngene iki tersinggung ora? Al jahiluna famauta qabla mautihim. Jadi wong bodoh niku mati saurunge mati. Jadi di pandangan malaikat mungkin koyok awak dhewe iki mayit melaku. Umpama koyok kasarane ngono. Tapi wal alimuna wa immatu fa ahyaun. Tapi wong-wong alim walaupun sedo niku sik urip. Nah, gambarane kados wau niku. Ini suatu contoh sing cetha ya. Itu namanya tabarruk. Jadi tatkala kepada orang-orang soleh, orang-orang wali itu tabarruk. Di makamnya para wali itu ada dua. Umpama ada seorang ziarah nang makamnya para wali, ada dua kemungkinan. Setiap makam para wali itu Allah utus malaikat. Kulillah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Katakanlah Allah, bertauhid kepada Allah dan istiqomah dia sampai sedo, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah mengirim malaikat kepada orang itu ngurus urusannya, membantu segala urusannya sampai orang itu sedo, ditunggui oleh malaikat. Ya, kalau orang itu bertauhid istiqomah kulillah. Nah, di saat orang ziarah ke makamnya para wali, satu ada kalanya malaikat niku wau yang mendoakan. Tatkala kita mendoakan para wali, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu, kita tidak perlu minta doa. Kita tidak usah ya, minta doa kepada si kubur. Itu ada malaikat yang secara otomatis mendoakan kita karena kita telah mendoakan si ahli kubur. Itu yang pertama. Yang kedua ada kalanya si ahli kubur itu sendiri, walinya itu tangi. Mendoakan kita secara langsung karena dia telah berbuat baik kepada kita, maka dia pun berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik kepada dia, timbal balik. Ya, itu tabarruk.
ya, tabarruk. Itu namanya tasarrufat. Orang kalau tidak pernah ngalamin itu memang rotok Allah opoyon. Ngalamono dhewe, kuwi lagi percaya tenan. Ngalamono dhewe. Mula ojo mung turu tok wae ya. Masuk dunia sana. Pisan-pisan tuh masuk dunia sana. Yen isine mung turu tok ora mungkin iso. Tenan, apa meneh mung ngopi tok. Saya bola-bali cerita. Ini pengalaman pribadi. Dimben aku si rotok wali. Dimben si wali separuh dimben. Ya. Jadi saya mondok di Tuban itu, sebelum mondok di Tuban itu saya ziarah ke Sunan Ampel, Basunan. Saya mau mondok di Tuban tuh tidak kenal kiainya. Umay tidak ngerti, kiainya tidak ngerti, coba dikai alamat sama seseorang. Alamat yang dikasih seseorang itu mergo ngopi ya, ngopi nang ngarepe Ampel. Cak arep neng ndi? Aku arep mondok. Mondok neng ndi? Embuh ra mudeng. Jadi tenan ra mudeng. Jadi saya ngatamkan Quran di Ampel itu istikharah pengen golek guru akhirat. Tujuannya itu. Aku pengen golek guru sing akhirat. Guyu deh. Alah, tenan golek guru, tenan. Akhirnya nulis alamat. Ki, Paranono. Iki ndi Tuban. Ojo ilang alamat. Iki Jimat. Sesuke saya mangkat ke Tuban. Sebelum mangkat ke Tuban saya ziarah ke Sunan Ampel. Basunan namanya kiainya Abdullah Muridun. Basunan kok andaikan Kiai Abdullah Muridun pancen wali. Mang sampai ke salam kulo badhe suwan. Ya, kemaki tau. Ya, ajak ditiru. Iki ajak ditiru. Ini harus profesional. Ojo ditiru, ini kalam-kalam rasopan ya. Nyampe saya sore di Tuban, di pondok itu, Kiai ziarah Mbah Subakir, Sunan Bonang, Mbah Asmoro Kondi. Jadwalnya 3. Mbah Subakir rampung, kemudian Mbah Subakir, habis itu Mbah Subakir, Mbah Sunan Bonang. Nyampe di Sunan Bonang, kon mulih karo Mbah Sunan Bonang. Mulya, ono tamun. Sapa? Zainal Asom saka Probolinggo. Mbah Sunan Bonang nyampe ke Mbah Kiai Abdullah. Kiai saya itu biasa komunikasi karo Wali Songo. Itu guru saya itu, muridnya ora. Jadi beliau itu dikon mulih karo Sunan Bonang. Jadi Kiai saya itu kadang ziarah itu ditemuin di mobil. Kadang ngarep masuk ya sama teman-teman, ojo masuk sih, Mbah Sunan sik medal. Ngono kuwi bahasane. Kok ngenteni mulih sih. Jadi koyo wis alam koyo penak lah. Wis sembuh. Nah, sampai Sunan Bonang mulya saiki ono tamun. Zainal Asom saka Probolinggo. Sopo karo dia. Akhirnya Kiai ndak jadi ke Mbak Asmoro Kondi, langsung balik. Mergone dikon mulih karo Sunan Bonang. Ini contoh tasarrufat. Jadi Mbah Sunan Ampel, aku kirim salam Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel yen Kiai Muridun pancen Kiai Abdullah Muridun pancen wali sampai ke salam kula. Ternyata Sunan Ampel nyampe ke Sunan Bonang karena wilayah Jawa Tengah. Wilayah Sunan Bonang. Kalau Sunan Bonang disampaikan nang kiai saya. Itu namanya tasarrufat. Jadi walaupun sudah wafat masih bisa beraktivitas. Kalau kita masuk ke dunia sana. Akhirnya nyampe pondok, ono tamu bora. Kiai jam 1 bengi tekan pondok. Saya sudah tidur. Wonten Kiai. Endi saya? Teng musala istirahat. Oh ya wis. Esuk-esuk ditakokin, panggil jam 7. Kowe sing jenenge Zainal Asom. Langsung. Pada cah-cah urung mudeng. Cah-cah ki urung takok. Wong aku turu langsung teko pondok langsung turu. Kowe sing jenenge Zainal Asom. Kok Kiai langsung ngerti. Aku rotok wah wali tenan ya, wali tenan. Lah saiki umpama ya, jenengan orang ketemu wong, langsung umpamane Mas Heru. Mas Heru. Kowe arep nang ndi? Umpamane apa ora kaget ya? Wong ndak pernah kenal, ndak pernah ketemu langsung nyebut jeneng. Wah, ki wali tenan kita ya wong iki. Langsung. Kowe muridé sapa? Langsung takok ngono. Murid Kiai Hosin. Langsung dangak ngoten. Wah, Kiai Hosin niku wali. Langsung ngoten.
Padahal urung ngerti fotone, mau ngerti jeneng tok. Dangak ngotene langsung. Mungkin tulisannya ono. Itu orang-orang Bali itu seperti itu. Mula ojo pisan-pisan itu apa namanya ingkar kepada orang Bali, jangan. Kalau tidak paham ya wis meneng wae. Ya, karena bukan alamnya, bukan dunianya. Kita memahami hal-hal semacam itu perlu ilmu. Ya, perlu ilmu. Iki ya tambah rampung iki ya udah tekan kono tok. Wong iki arep ngerampungke sing diingi malah kira rampung-rampung. Tasarrufat wa barakat. La yusoma duha auli ada haqqin kasodikin wa walidin. Atau ziarah kubur itu li ada haqqin, yaitu karena konco makame konco urung sempat layat kita moro nang makame ziarah awalidin atau makamnya orang tua. Faqad rawal Hakim an Abi Hurairah man zara qabra walidihi aw hadima fi kulli jum'ah, barang siapa yang ziarah ke makam kedua orang tuanya atau makam bapaknya atau makam ibunya fi kulli jum'ah, setiap Jumat, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni dosanya anak itu. Wa kana barron li biwalidayhi, dan anak itu tercatat anak yang berbakti pada kedua orang tua. Artinya apa? Punya orang tua yang sudah wafat itu tidaklah membuat kita putus untuk berbakti. Rasa bakti itu masih ada selamanya. Dengan cara apa? Pertama, mendoakan kedua orang tua kita. Sedekah pahalanya kita kirim ke kedua orang tua kita. Atau kita ziarah ke makamnya, kita doakan makamnya, kita berdoa di makamnya, itu masuk dalam kategori baron. Jadi cara kita berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua itu meninggal, yaitu kita ziarah ke makamnya, kita mendoakan, kita sedekah, kita istighfar dan lain-lain. Wa fi riwayatin man zara qabra walidayhi ahadihima faqara 'indahu yasin wal qur'anul hakim ghufira lahu ba'da dzalika ayatan aw harfan. Barang siapa yang ziarah di makam kedua orang tuanya atau salah satunya kemudian baca Yasin di situ, wal Qur'anil Hakim, atau dan juga baca Al-Qur'an walaupun bukan Yasin, terserah saapali saisone, ghufira lahu bi'adadi dzalika ayatan aw harfan, maka diampuni dosa-dosanya sesuai ayat yang dibaca atau sesuai huruf yang dibaca. Wa fi riwayatin man zara qabra walidayhi ahadihim maka nak hajjatin, barang siapa yang ziarah ke makam kedua orang tuanya sama pahalanya seperti pahalanya haji. Jadi ini bentuk daripada bakti kita kepada kedua orang tua. Jadi kedua orang tua wafat bukan lantas habis masa bakti kita untuk berbuat baik, untuk dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tapi masih ada cara lain, yaitu ziarah, mendoakan. Kalau tidak bisa baca Yasin, kita setel ke aplikasi. Ya. Kipak tak setel ke aplikasi, aku tak utat-utut wae. Qala Syekh rahimahullah wa hiya sunnatul Rasulillah faqad zara alaihi salam bi nafsihi al-qubur wa 'allama ashabu kaifa yazurul qubur fi'lan fi hayatihi dunyawiyah. Ziarah kubur itu adalah sunnah yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasulullah sering ziarah ke Baqi, sering ziarah ke makam istrinya, makamnya Sayyidah Khadijah. Kemudian fayudullu alaihi ma rawahu Malik an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam ahbaraha anna Jibril ja'ahu faqala lahu inna rabbaka ya'muruka an tati ahlal baqi. Aisyah istri Rasulullah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu suatu waktu didatangi oleh malaikat Jibril. Faqala lahu, kemudian Jibril berkata, inna rabbaka ya'muruka, Tuhanmu memerintahkanmu, kata Jibril, anta'tiya ahlal baqi, agar kamu mendatangi pekuburan Baqi, maksudnya ziarah. Fatastaghfir lahum, ya. Wa annahu ja'al Baqi, kemudian Rasulullah memintakan ampun, bacakan istighfar kepada ahlul Baqi. Ya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ja'al Baqi faqala wa atalal qiyam, lama Rasulullah berdiri di Baqi itu. Summa rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat kedua tangannya berdoa di pekuburan Baqi salah samarah, kemudian mengangkat 3 kali. Wa annaha radhiyallahu anha qalat lahu kaifa aqulu lahum, tatkala di pemakaman di pekuburan apa yang harus aku baca? Kaifa aqulu lahum,
Faqala quli, kemudian Rasulullah mengatakan assalamualaikum ahlad diyar. Jadi tatkala kita ziarah ke makam, ziarah ke kuburan, Rasulullah menganjurkan agar kita uluk salam, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi tidak usah panjang-panjang. Assalamualaikum ahli kubur ngono tok wae. Engko ora suwen ya. Ora usah ngapalke. Assalamualaikum ahli kubur. Insyaallah kula panggih jenengan kapan-kapan. Ini lahikun ini maknane ngono. Insyaallah bikum lahikun. Insyaallah panggih sesuk-sesuk panggih kula jenengan. Wis ngono wae. Simpel enten ono ya ora suwe iki. Itu akhlak adab di dalam ziarah kubur. Kenapa Rasulullah memerintahkan uluk salam? Karena orang kuburan itu dikatakan tatkala orang itu layat itu pulang, maka yang meninggal itu mendengar suara sandalnya. Ya, artinya di dalam konteks ini ada ulama yang mengatakan bahwasanya setelah sempurna dikuburkan, jadi rohnya itu dikembalikan oleh Allah. Makanya dikatakan orang mati itu setelah mengalami siksa, proses siksa itu berapa lama? Tergantung amal kita. Ada orang disiksa di barzahnya itu 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang hanya 1 hari, ada yang beberapa bulan. Tergantung prosesnya ndang rampung pora. Ya. Yang wis rampung proses yunamu kaya kanomil arsi. Kalau sudah prosesnya sudah rampung semuanya, kemudian mayit itu ahli kubur itu ditidurkan oleh malaikat sebagaimana tidurnya manten anyar. Ngerti turuni manten anyar? Ora enek sing ngerti. Berarti ya turu tenan. Yen ngerti berarti ya ora turu kuwi. Wong turu kok kon ngerti. Maksudnya orang mati itu setelah proses ditidurkan sebagaimana tidurnya manten anyar. Orang manten anyar itu kan begini. Lama merindukan, mendambakan 17 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 25 tahun umpamanya. Pengen nikah. 5 tahun kenal ngenteni kok. Kurang 5 tahun kas nikah. 4 tahun, 3 tahun, akhirnya kelakon 5 tahun ngenteni. Mendambakan malam pertama. Ya. Setelah nikah malam pertama dintek-tek tenan. Apa nih sing dintek-tek wong ora mudeng. Pokoke sing dimpet pirang-pirang tahun kuwi ditokke kabeh. Kerinduan, kasih sayang kabeh terlampiaskan, terpenuhi, bar kuwi turu nih angler. Ngono lho maksude. Itu namanya yunamu kanaumil arsih, ditidurkan sebagaimana tiduri manten anyar. Jadi wis kelakon kabeh. Ya, koyo wong pengen duwe pengenan apa wis kelakon, akhirnya wis ra mikir. Jadi turune iku ora koyok turune wong duwe utang ngono lah. Turune wong duwe utang kan gelagapan ya. Ini ora, turune manten anyar ki angler penak wis los gitu. Itu mayit di dalam barzahnya itu seperti itu. Jadi yunamu kanomil arsi. Makanya orang mati itu dikembalikan rohnya. Kalau jenengan ra percaya ya. Jenengan kalau layat jenazah urung teko saka rumah sakit, bahasane apa? Bahasane yang keluar apa? Jenazah wis teko purung, kan ngoten nggih. Jenazah bukan jeneng sing disebut, tapi jenazah. Jenenge wis entek. Wis ra kanggo jenenge. Karena rohe wis ra enek. Jadi jeneng itu harus ada roh. Harus ada roh. Seperti contoh Mas Helmi. Sing disebut Mas Helmi iki jasate apa roy? Hah? Jasate? Apa roy? Mumet toh. Makanya kalau kita layat jenazah wis teko urung sing rumah sakit paling sak jam kas. Jenazah ndak mungkin jenenge sing disebut, pasti jenazah. Karena apa? Karena roh sudah tidak ada, maka jeneng itu ikut roh. Ya. Nanti pulang jenazah wis disolatin burung.
Mau sholat jenazah apa ora? Pasti bahasanya sholat jenazah. Orang nyolati jenengi kuwi ora. Sholat jenazah. Karena memang rohnya sudah ada. Lah nanti jenazah wis mangkat purung, jenazah dikuburkan jam piro? Jenazah masih. Bahasanya tetap jenazah. Nah, setelah dikuburkan baru nama itu kembali. Jenenge kembali meneh. Makame umpamane jenenge Paijo, makame Paijundi. Kan ngono ya. Jadi jeneng itu kembali lagi karena roh itu sudah dikembalikan lagi oleh Allah sehingga sebutan itu kembali sebut nama bukan jenazah lagi. Itulah yang dimaksud daripada yunamu kanaumil arsy, jadi dikembalikan lagi oleh Allah rohnya untuk melaksanakan daripada pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab selama di dunia itu yang disiksa itu rohnya apa jasate? Rohnya apa jasate? Ya roh sak jasate lah wong sing nyolong kuwi roh sak jasate kok. Sing maksiat ki roh sak jasate. Ya rugi no dadi jasad roh tok sing disiksa. Jasad tok sing disiksa ya ora iso. Wong sing ngelakoni loro-lorone ya. Loro-lorone padha ngelakoni. Jadi harus dua-duanya. Makanya besok di akhirat itu jasadan waruhan. Bukan roh tok, jadi bukan alam roh sumben. Yen alam roh ya ora iso kelon dul. Ya. Aku ya wega mlebu surga roh tok. Ora ono apa roh kelon ya ora iso. Mula nang surga ke ono bidadari, kuwi jenenge jasad. Jasad iya. Yen roh tok ya ngopo dadak dikek bidadari. Bayang ketok ngono lak wis to ya. Ya roh. ono bidadari iki nunjukke jasad dan waruhan. Jasad dan roh. Wong sing rekoso ki jasad karo roh kok. Nang dunya sing salat nggih, jasad karo roh. Ya kedua-duanya kudu dikek nikmat sumben. Kudu dikek sawab, pahala. Sing capek itu bukan rohnya tok, bukan jasad tok, loro-lorone. Mula Gusti Allah ki ngerti dikek bidadari. Masalah senengane wong kauman wis ngono kuwi. Di surga itu ada sungai papat. Makanya dalam Al-Qur'an pasti tatkala kita bicara surga, bicara sungai. Ya. Yadkhulunal jannata tajri min tahtihal anhar kan ngaten nggih. Di bawahnya mengalir sungai. Itu pasti. Setiap ada bahasa surga ada sungai. Saya sempat meneliti beberapa tafsir. Ngopo ya kok pendak Allah menyebutkan jannah surga. Di situ pasti disebut sungai. Karena ternyata wa ja'alna kulla syai' minal ma'. Manusia itu diciptakan dari bumi. Setiap sesuatu itu diciptakan dari bumi. Jadi awali dunya ki saurunge ana tanah ki bumi sih. Makanya tatkala ada hotel, ada istana kok ada air, itu berarti tidak sempurna. Pasti tatkala ada bangunan megah, entah itu hotel, entah itu perkantoran, pasti ada air mancur kan ya. Kayak kalau udah ada kemericik airnya koyok-koyok ada yang kurang. Kenapa? Karena manusia itu memang diciptakan dari air. Sehingga di surga pun juga demikian. Tajri min tahtihal anhar. Setiap ada surga, kalimat surga, di situ ada sebutan sungai. Nah, sungai itu ada 4 di surga. Yang pertama sungai susu. Jadi ra usah gawa susu kalengan. Mandi niki susu. Jadi mandi susu kuwi kelakon tenan. Sungai susu. Yang kedua itu sungai madu. Kenapa sungai susu? Karena manusia itu semenjak lahir dia sudah nyusu. Itu kata ulama tafsir. Yang kedua kenapa madu, sungai madu? Karena madu itu adalah syifa, yaitu obat dari segala penyakit. Kemudian yang ketiga sungai Ciu. Nah iki sing aku rada ruwet bahasane iki alasane ngopo Gusti Allah kok ngekeki sungai Ciu. Yen sungai madu maklum nggih, obat. Sungai susu memang si cilik ombenane susu. Lha iki sungai Ciu. Ki alasane opo? Saya cari-cari di tafsir-tafsir itu saya cari ngopo Gusti Allah kok ngekei sungai Ciu. Ternyata Ciu itu memang favoritnya minuman mulai dari umat dahulu.
Jadi umat dahulu itu tidak lepas dari ciu. Dari masa ke masa. Minuman favorit itu ciu. Coba jenengan pesta-pesta ya. Kira-kira minumannya teh apa ciu? Pasti ciu, ora mungkin teh. Molo nang surga kira enek bahasa teh kira enek. Enek ciu karena minuman istimewa. Minuman favorit orang-orang kelas. Orang-orang kelas itu favoritnya minumannya ciu. Cuman duduk ciu bekonang maksudnya. Maksudnya ciu ini memang ciu yang menjadi minuman favorit pesta. Masalahnya di surga itu tempat di pesta. Jadi tempatnya senang-senang. Jadi di ciu cuman ramendem ya, ramendem. Ada harus ngombe sa ember kuwi ramendem. Yang mendem malah ra cetha. Yang keempat sungai tawar, air tawar maksudnya. Nah, orang-orang yang masuk surga minum dari 4 ini. Jadi sebelum masuk surga, di pintu surga itu ada 4 sungai ini. Tatkala orang itu minum dari 4 sungai ini, semua kesusahan, kesumpekan, keresahan, galau, khawatir, wedi itu hilang semua. Hilang minum itu. Jadi memang untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak baik, sumpek, mumet, ngeluh segala macam, hilang kabeh. Jadi masuk surga itu fresh. Ora enek sumpek, ora enek stres, ora enek mumet ndak ada. Jadi wis penak karo penak. Mula yen nang surga ki katok-katokno sumpeke. Ya. Katok-katokno strese nang akhirat ki wis ora stres meneh. Itu bentuk daripada perjalanan manusia sebelum nyampe ke surga, yaitu ada beberapa fase yang harus dijalankan, yang harus dipenuhi. Wis ya. Ya selalu. Ada pertanyaan?